Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Kali ini kita masih akan membahas berkaitan dengan PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sering disingkat dengan P3K. Nah, untuk kalian yang mungkin masih ragu untuk mendaftar P3K ini, mulai dari sekarang kalian harus mantapkan diri kalian karena sebenarnya P3K itu tidak beda jauh dengan CPNS. Dan di video ini kita akan kupas tuntas berapa sih gaji dari P3K tersebut. Nah, ini dia peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 yang mengatur tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini dia merupakan lampiran dari peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 yang mengatur tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, kalau kita lihat di sini untuk golongan itu berbeda dengan CPNS atau PNS. Dalam PNS golongan gaji hanya sebatas 4E, tetapi pada P3K golongan bisa sampai 17. Kemudian pada tabel ini juga dapat kita lihat ada MKG. MKG itu adalah masa kerja golongan. Artinya saat kalian sudah diterima menjadi P3K nanti dengan masa perjanjian kerja dari 1 tahun minimal, kemudian maksimal 5 tahun, kemudian bisa diperpanjang lagi sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau kita lihat untuk MKG ini mulai dari 0 tahun sampai dengan maksimal itu ada yang 32 tahun. Dan artinya ada yang P3K atau bekerja sebagai P3K ini sampai dengan masa kerjanya selama 32 tahun. Nah, sebagai contoh untuk golongan 1 dengan MKG atau masa kerja golongan 0 tahun atau yang baru lulus atau juga yang baru bertugas, itu untuk gajinya adalah 1.794.900, dan setelah 2 tahun maka akan naik menjadi 1.851.600 rupiah dan seterusnya sampai dengan masa kerja yang telah ditetapkan atau nantinya jika kalian diperpanjang status kalian menjadi P3K. Kemudian bagaimana dengan sistem golongan dan berapa gaji yang didapatkan berdasarkan dari masing-masing golongan. Nah, untuk mempermudahkan kalian dalam memahami terkait dengan golongan kemudian gaji yang didapatkan berdasarkan golongan berapa kalian menjadi P3K, ini telah aku buatkan tabel dan bisa kalian simak penjelasannya. Terkait dengan golongan dalam P3K ini terdapat 17 golongan. Mulai dari golongan 1, 2, 3, 4 sampai dengan golongan 17. Kemudian gaji minimal dan juga gaji maksimal yang didapatkan. Untuk golongan 1, golongan 2 dan juga golongan 3 itu gaji minimal yang kalian dapatkan nanti adalah 1.794.900 sampai dengan tertinggi itu golongan 3 adalah 2.964.200 rupiah. Dan untuk golongan 1 sampai dengan golongan 3 itu menggunakan ijazah SD. Artinya jika kalian mendaftar dengan menggunakan kualifikasi ijazah SD atau sekolah dasar pada pendaftaran P3K, maka kalian nanti akan masuk dalam golongan 1, 2 dan juga golongan 3. Kemudian untuk kalian yang melamar menggunakan ijazah SMP atau MTS atau SLTP sederajat, kalian nanti akan masuk dalam golongan 4 dengan gaji minimal 2.129.500 sampai dengan gaji maksimal adalah 3.089.600. Nah, selanjutnya jika kalian melamar P3K menggunakan ijazah SMA atau SLTS sederajat, itu akan masuk dalam golongan 5. Dan gaji minimal yang kalian dapatkan nanti adalah 2.325.600 sampai dengan gaji maksimal 3.879.700 rupiah. Kemudian untuk kalian yang melamar formasi P3K menggunakan ijazah D1 akan masuk dalam golongan 6, dan formasi P3K menggunakan kualifikasi ijazah D2 akan masuk dalam golongan 7. Dan untuk kualifikasi ijazah D3 itu akan masuk dalam golongan 8 dengan jumlah ataupun gaji minimal yang kalian dapatkan dari 2.519 sampai dengan 4.393.100 rupiah. Selanjutnya untuk kualifikasi ijazah S1 itu akan masuk golongan 9 dengan gaji minimal yang kalian dapatkan adalah 2.900 sampai dengan 4.872.000. Untuk kalian yang melamar formasi P3K menggunakan ijazah S2 atau kualifikasi ijazah S2
itu masuk dalam golongan 10 dengan gaji minimal yang kalian dapatkan adalah 3.091.000 sampai dengan 5.078.000 rupiah. Dan terakhir untuk kalian yang melamar menggunakan kualifikasi ijazah S3 itu akan menempati golongan ke-11 sampai golongan ke-17. Tentu sesuai dengan instansi dan juga jabatan atau jabatan fungsional kalian lamar nantinya. Nah, jadi terkait dengan penetapan golongan dari P3K ini mulai dari golongan 1 sampai dengan golongan 17 itu berdasarkan dari kualifikasi ijazah yang kalian gunakan saat kalian melamar formasi P3K. Nah, sebagai contoh dapat kita lihat pada peraturan Permen RB nomor 72 tahun 2020 tentang golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, dapat kita lihat untuk jabatan P3K guru, jenjang jabatannya ahli pertama dan juga ahli muda dengan jenjang pendidikan diploma 4 atau sarjana linier dan juga magister linier dan juga doktor linier itu masuk dalam golongan ke-9 dan juga golongan ke-10 serta ahli muda itu masuk dalam golongan ke-11. Dan untuk dokter atau jabatan P3K dokter itu ahli pertama dan juga ahli media atau ahli muda itu masuk dalam golongan ke-9 sampai dengan golongan ke-11. Untuk bidan itu masuk dalam golongan ke-6 sampai dengan golongan ke-11. Kemudian untuk P3K perawat itu masuk dalam golongan ke-6 sampai dengan golongan ke-11 dengan kualifikasi ijazah yang digunakan D3 dan juga sarjana linier atau magister linier. Dan untuk apoteker itu masuk dalam golongan ke-9 sampai dengan golongan ke-11. Asisten apoteker itu masuk ke dalam golongan ke-5 dan juga golongan ke-7. Jadi sampai golongan ke-7 itu bisa menggunakan kualifikasi SMA sederajat. Tentu untuk SMA-nya itu biasanya berkaitan dengan SMA kesehatan. Nah, jadi itu berapa golongan jabatan berdasarkan dari kualifikasi ijazah yang kalian gunakan serta dari jabatan P3K yang akan dibuka nantinya. Oke, mungkin di akhir video ini aku akan membahas sedikit berkaitan dengan perbedaan dari PNS dan juga P3K. Sebenarnya terkait dengan perbedaan ini sudah aku buatkan di video sebelumnya, jadi silahkan kalian tonton. Dan sedikit aku bahas berkaitan dengan perbedaan dari PNS dan juga P3K di video ini. Yang pertama untuk PNS itu berstatus pegawai tetap, sedangkan untuk P3K itu berstatus pegawai dengan perjanjian kerja atau pegawai kontrak dalam jangka waktu tertentu, minimal kontrak 1 tahun dan maksimal 5 tahun, dan juga dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan gaji, tunjangan, cuti, dan pengembangan kompetensi itu untuk PNS dan juga P3K itu ada. Tetapi untuk jaminan pensiun di PNS itu ada, tetapi untuk di P3K itu tidak ada jaminan pensiun. Dalam PNS memiliki pangkat dan jenjang jabatan atau jenjang karir. Tetapi dalam P3K itu tidak ada status pangkat atau pola karir. Tetapi untuk golongan itu tetap ada, hanya golongan gaji bukan golongan pangkat. Karena P3K itu statusnya adalah pegawai kontrak, bukan pegawai berstatus tetap seperti PNS. Jadi tidak ada status pangkat mulai dari golongan 1 atau sampai dengan golongan 4E seperti PNS itu tidak ada dalam P3K. Kemudian untuk PNS itu ada sistem mutasi dan pemindahan kerja, tetapi untuk P3K tidak ada sistem mutasi. Jadi jika kalian ingin pindah dari tempat wilayah kalian bekerja menjadi P3K ke wilayah lain, maka secara otomatis kalian keluar dari P3K atau tidak lagi bekerja atau mengundurkan diri dari P3K itu. Untuk PNS usia maksimal mendaftar itu 35 tahun. Dan untuk P3K usia maksimal mendaftar itu 1 tahun sebelum pensiun atau 59 tahun. Tetapi untuk PNS itu ada batasan melamar atau usia maksimal mendaftar adalah 35 tahun. Oh ya, tadi ada sedikit kelupaan terkait dengan pembahasan tunjangan. Dan untuk gaji itu berdasarkan golongan saat kalian mendaftar. Tetapi untuk P3K juga mendapatkan tunjangan seperti PNS, itu tercantum dalam pasal 4 Perpres nomor 98 tahun 2020. Pada pasal 4 ayat 1 itu P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja.
Untuk pasal 4 ayat 2 itu tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Jadi untuk tunjangan ini kalian nanti akan mendapatkan seperti kalian statusnya sebagai PNS. Apa saja tunjangan yang dapat ke PNS, maka kalian juga akan mendapatkan tunjangan jika kalian melamar pada formasi P3K ini. Nah, dari pembahasan tadi, apakah kalian berminat untuk mendaftar P3K atau tidak? Tulis jawaban kalian di kolom komentar.